tapi tetap aja kan itu gimana sih, apa enggak lihat persidangannya apa itu nanti. Saya iya, maksudnya saya juga yang nggak ngerti itu. Iya, saya Itu sebabnya, ya kan, di dalam memperjuangkan nilai-nilai yang bertumbuh itu berbeda ya, memperhatikan nilai-nilai di tengah yang bertumbuh di masyarakat sosial dan nilai rasa keadilan di tengah masyarakat itu dengan kata tunduk terhadap tekanan masyarakat itu berbeda. Bahwa yang disebut dengan nilai yang bertumbuh itu kan tersentuh rasa keadilan masyarakat. Saya ingin sampaikan gini, singkatnya ya. Logika kita berpikir, ini kan kasus mendapatkan perhatian yang begitu banyak dari publik masyarakat. Artinya, ini yang dibela ini pembunuh loh. Iya. Kalau kasar kita ngomong, betul nggak? Betul, ya, betul. Yang dituduh apa? Pembunuh. Pembunuh, dan pembunuhnya sangat sadis. Ini yang dituduh. Ya. Bayangkan, masyarakat yang disebut dengan netizen itu berbondong-bondong mendukung pembunuh. Kalau benar ini dia lakukan pembunuhan, saya rasa masyarakat nggak akan bersimpati seperti saat ini. Kami pun pengacara nggak mungkin kami mau mati-matian membebaskan pembunuh. Itu logika aja. Kami ratusan pengacara turunkan dari Pradi membebaskan pembunuh. Kalau itu kami yakin itu pembunuh, nggak mungkin kami akan lakukan. Logika. Tapi fakta dan keadaan itu yang mengatakan bahwa mereka ini bukan pembunuh, dan kita yakini mereka ini bukan juga, apalagi ada fakta terungkap belakangan bahwa itu adalah kecelakaan, makin membuat kami tambah ya. Tapi hal-hal itu saya tidak melihat itu menjadi pertimbangan putusan kemarin. Secara formil yang dibacakan bahwa tidak ada novum, kekhilafan hakim itu tidak ada, jude paksinya, jude jurisnya itu tidak ada katanya, kan gitu kan? Novumnya nggak ada. Ini tunggu aneh buat kita. Kekhilafan hakim nggak ada. Kita belum membaca secara utuh ya, putusan itu ya, kita belum membaca utuh. Tetapi yang bisa kita sampaikan bahwa itu kan ada pertimbangan secara formil. Formil itu adalah sistem beracaranya. Makanya Hakim Humas Mahkamah Agung kemarin mengutip KUHP pasal 263 ayat 2. 263 ayat 2 itu, bapak-bapak sekalian, bukan orang hukum tapi kami kasih pandangan bahwa orang boleh mengajukan hukum luar biasa yang namanya peninjauan kembali dengan 3 syarat harus terpenuhi. 1, harus adanya novum, keadaan baru ya. Kedua, dalam putusan yang diuji itu harus ada terdapat kekhilafan hakim, ada keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Itu kira-kira bunyi pasal 263 ayat 2. syaratnya harus gitu ya, Pak. Syaratnya harus itu. Dan itu yang kemarin dibacakan dalam press release itu yang dibahas. Bahwa ternyata mereka tidak menemukan adanya kekhilafan hakim. Mereka mengatakan novum yang kita hadirkan itu bukan novum. Itu aja yang kami baca dalam press release kemarin loh. Kan hanya itu. Gitu. Jadi tidak masuk ke dalam materi itu yang tadi kita persoalkan. Ini kalau pembunuhan, mana pisaunya, mana lukanya, mana bajunya yang bolong, TKP-nya mana, dengan waktu 15 menit bisa enggak gitu. Itu yang kita hadirkan, itu nggak pertimbangan. Kita ekstraksi nih handphone mengatakan ini ada durasi percakapan 10 ya 22 14. Ini loh jedanya 15 menit. Ini ada bercakap dengan Vina gitu kan, dengan Widi. Mungkin nggak 15 menit kemudian sudah ramai orang di TKP menemukan
Kan orang polisi datang ke sana nggak langsung kayak jin simsalabim detik itu muncul. Anggaplah dari polsek datang ke sana sesudah orang pergi ke laporan ke polsek, balik ke polsek itu mungkin 5 sampai 10 menit kali. Ya, 5 menit, 10 menit. Sedangkan waktu rentan perkiraan kejadian itu sampai polisi datang itu cuma punya waktu 15 menit. Artinya kejadian itu mungkin hanya sisa 5 menit dari 15 menit itu. Itu logika yang saya bangun. Bukan 15 menit lagi, tapi hanya sisa apa? 5 menit. 5 sampai 6 menit. Jadi yang paling masuk akal menurut saya yaitu memang terjadi apa? Kecelakaan. Kecelakaan. Orang melihat langsung orang pergi polsek, lapor, lalu polisi datang, cocok, lukanya pun cocok. Ininya cocok semua. Kan kami ini kan bukan orang-orang bodoh lah, ya mungkin bodoh, bukan bodoh-bodoh amat lah. Yeah. Gitu loh. Kami ini bodoh mungkin gitu, tapi tidak bodoh-bodoh amat lah. Gitu loh. Ya, gitu loh. Punya rasa, punya logika dan gaya berpikir. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kan, bapak-bapak yang saya terangkan ini kan semua bisa dipahami kan. Nggak perlu apa menjelaskan pasal ini pusing nanti bapak-bapak. Ya kan, saya hanya menjelaskan logika-logika yang bisa diterima dengan akal sehat. Ya, saya nggak katakan yang nggak nerima itu akal tidak sehat ya. Nah, ini silakan aja. Saya hanya katakan ini yang saya terangkan bisa diterima dengan akal sehat. Bapak mau nanya, kalau pengajuan kecelakaan beliau itu prosesnya lama? Ya akan ngulang lagi seperti kayak kemarin. Lama berarti pengajuan. Jadi mau nggak mau kita harus temukan novum dulu. Kalau kemarin yang sudah kita hadirkan kan bukan novum lagi, karena sudah pernah diuji, apalagi sudah pernah diputus sekarang. Nah, misalkan ini pahit ya Pak ya, novumnya nggak ketemu gimana Pak? Ada langkah lain, yaitu yang tadi kita bilang kan. Ada di eksekutif ini pemerintah. Ini masyarakat nggak bisa kadang membedakan mana pemerintah, mana yudikatif, Mahkamah Agung. Ini dua lembaga ini berbeda. Pak Prabowo saja ini nggak bisa campuri urusan Mahkamah Agung. Jadi jangan kita salahkan pemerintahan Pak Prabowo, walaupun efeknya setiap ada yang tidak adil, orang selalu pasti menyalahkan apa? Pemerintah. Memang pemerintah bisa mengingatkan ini salah, tapi tidak bisa mencampuri. Ya, Pak Oto ini ada di kementerian, apalagi Pak Oto, Pak Presiden aja nggak bisa campuri, gitu kan? Ini dua hal yang berbeda. Pembuat undang-undang namanya legislatif, itu adalah DPR RI. Hasil undang-undang sepakat dengan pemerintah, jadilah undang-undang dilakukan untuk ditaati masyarakat. Kalau ada terjadi pelanggaran, ya yang mengadili adalah yudikatif. Nah, itu kira-kira sistem kenegaraan kita begitu. Ini nggak bisa dipengaruhi. Kalau bisa dipengaruhi enak dong. Kalau nanti menteri korupsi, nanti Pak Presiden bilang jangan diproses ya, itu menteriku, katanya. Kan nggak bisa begitu. Ini nggak bisa gitu. Itu memang sistem kita udah bagus. Cuman memang ada hal-hal kadang yang ketika menyangkut rasa keadilan masyarakat itu tidak terpenuhi, maka salurannya kepada medsos. Itu makanya saya bilang kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bersabar. Kita melakukan upaya hukum, karena ini adalah putusan hukum, tentu kita melawannya harus dengan upaya hukum. Upaya hukum ini adalah sesuai dengan konstitusi yang diizinkan oleh konstitusi, ya, oleh undang-undang kita, ya kan. Jadi jangan ngambil langkah-langkah secara apa, anarkis, mengambil langkah yang di luar apa hukum, nanti akan menimbulkan masalah baru. Jangan nanti ini aja belum beres, belum bebas, mereka bapak-bapak sudah mendapatkan masalah, malah menjadi korban di dalam. Jangan, sedih nanti. Ya kan ada peristiwa sekarang tuh yang di Surabaya itu, Tanur, mamanya, ibunya mau menolong siapa? Anaknya. Diduga apa? Bermanuver kan? Sekarang ibunya menjadi tersangka. Anaknya mungkin karena dihukumnya kemarin vonisnya berapa? 3 tahun atau berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun ya? Nah, 5 tahun mungkin dengan remisi mungkin dia hanya jalanin 2,5 tahun, udah 2 tahun keluar. Mamanya ini akan proses sampai inkra nanti, itu mungkin memakan waktu 1,5 tahun baru jalanin. Mungkin anaknya udah keluar, mamanya belum
Masih di dalam. Bebas masih di dalam itu. Ini sedih kan? Jadi jangan kita bermanuver dengan hal-hal yang melanggar apa? Hukum. Saya selalu menyampaikan, ayo kita ikutin, walaupun sakit, walaupun pahit. Ya, siapa yang nggak tersentuh? Karena kami nangani ini kan penuh dengan pakai rasa, pakai hati lah. Pakai hati kita semua ya, pakai kemanusiaan kita tangani. Gitu. Gitu Bapak-bapak. Ya. Jadi ikutin sajalah langkah-langkah. Kami sesudah putusan yang ada, kami akan rapat. Ya tentu ya karena ini atas nama Dewan Pimpinan Nasional Pradi kan kami harus lapor juga ke Bang Otto. Kan beliau ini ketua umum ya. Gitu loh. Saya harus lapor. Kemarin juga saya bertelepon dengan beliau sudah nangkep lah semua yang terjadi di lapangan karena saya terus laporkan apa yang terjadi kan saya berkomunikasi ya. Saya laporkan, ya, kita tunggu langkah-langkah apa, arahan apa yang bisa kita lakukan ya. Ini menyangkut masyarakat. Kalau gampang sekarang ada amnesti, ada abolisi. Nanti kita lihat. Tapi kan kalau nanti ke sana kan berarti lewat jalur yudikatif ya, eksekutif ya, lewat jalur eksekutif berarti nanti ada jalur politik kan. Tapi kan kita mau clear kan, kita ingin membuktikan secara hukum bahwa mereka sebenarnya bukan pelaku. Kan itu tujuannya. Kalau kita hanya mau cari bebas mah saya rayu aja udah bikin garasi. Karena sekarang ini kita ada banyak ini kita bisa yakinkanlah pemerintah untuk melakukan gerasi, menerima permohonan gerasi mereka. Tapi kan itu tidak kita lakukan. Kenapa? Status sebagai terpidana pembunuh itu akan melekat. Malah lebih menyakitkan ya. Makanya kemarin teman-teman kan Bapak dengar sendiri. Ya, yang ikut kemarin ke lapas. Bu siapa? Bu Aminah sama Pak Asep. Nggak mau ya Pak. Nggak mau mereka. Lebih baik Mereka bilang lebih baik apa? Busuk di mana? Di dalam. Daripada mengakui itu. Itu anak-anak loh. 2 kali saya tanya ya. 2 kali saya tanya. Satu-satu saya tanya. Kamu bagaimana? Siapa tahu ada satu yang mau gerasi atau 77 nggak mau. Sudirman aja nggak mau. Sudirman nggak mau. 77 nggak mau Pak. Sudirman juga nggak mau. Saya salut. Di situ saya tersentuh Pak. Saya bilang hebat. Loh, kita ngomong tersentuh gampang Pak, cuman keluar air mata. Mereka menjalani loh Pak, di dalam Pak. Saya kebayang ketika kemarin mereka dibawa itu sidang dari lapas pergi ke pengadilan. Bapak-bapak sekalian, tahu nggak sekian tahun mereka nggak pernah lihat itu kota Cirebon? Senang banget. Betul ya, Saka. Berapa tahun mereka nggak pernah lihat? Mungkin mereka akan terbayang-bayang sudah 8 tahun lebih, 9 tahun ini Cirebon begitu berubah. Sedih loh buat kita itu. lihat aspal aja senang. Lihat aspal itu senang. Ya kan? Tapi kita tidak berdaya. Kami pun pengacara semua kita tidak berdaya kalau itu sudah putusan siapa? Hakim. Kita tidak berdaya. Kita harus hormati. Dan ini kita tetap berjuang. Tapi kita tetap berjuang dalam sisi konteks hukum ya. Kita tetap berjuang. Makanya kemarin kita tanya, ya kan, bapak-bapak dari keluarga, kemudian terpidana kita tanya, masih yakin nggak dengan tim kami? Masih yakin nggak? Yakin. Kalau masih yakin, masih mau percayakan kepada kami nggak untuk tangani? Saya. Kami tanya itu juga kemarin. 1000%. Nggak usah ragu. Nah, makanya kita kemarin juga kepada terpidana kita tanya, masih yakin nggak? Kalau masih yakin, ayo ikut semangat dong. Kami aja semangat dong. Ya, karena kita tangani kan bapak-bapak bisa rasa lah. Kalau kami tangani asal-asalan nggak mungkin bapak-bapak. Betul nggak? Betul. Kalau kami tangani apa dengan tidak pakai rasa asal-asalan kita, ini kan nggak mungkin, gitu. Ya kan? Ya udah. Ya, artinya apa yang kita rasakan, apa yang kita ini kan betul kita, gitu ya. Nah, tetap semangat ya. Siap Pak. Ibu sekalian ya. Selama masih ada Bapak Hadi dan Bapak Dedi. Ketemu di mana sama Bu? Kita berjalan. Kita harus semangat. Selalu saya semangati. Ya, hampir 1 tahun kita berjuang, masa kita mau tidak? Ini waktu yang tepat. Kalian punya apa? Kita mendapatkan dukungan yang luar biasa. Iya, kita punya penasihat hukum kayak Pak Duta kayak gini, mau apa lagi? Nggak ada.
Iya, mana gampang. Malah kita malah dibantu malah. Iya kan kalau bayar berapa ini, ya kan? Berapa rusak lah, bahkan ratusan juta itu. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Ya mudah-mudahan. Yang penting kita diberi kesehatan. Amin. Itu aja. Siapin. Iya. Siapin. Ngetitin mau kesini. Ya, terus saya mau yakinkan perjuangan belum selesai. Belum berakhir. Itu aja. Banyak mereka yang ada di dalam. Orang kita udah Kita siap-siap. yang udah pernah ngalamin tuh. Udah siap-siap itu tuh. Ya. Orang Bukan ngalamin lagi, ngerasain semuanya. Rasain semua kan sekali lagi. Iya. Kan udah gak bisa cerita kan? Pengen cerita juga tetap Pak, jadi nggak ada hasil. Walaupun saya cerita sama petugas lapasnya juga cuma diyayain doang. Semua petugas lapas itu sebenarnya udah tahu semua kan kejadian seperti Karena apa. ngerasa tidak berdaya. Betul nggak? Tidak berdaya. Itu yang kita rasa sekarang. Ya, tetapi ada jalan. Kami sedang bersama dengan keluarga para terpidana. Kami tetap semangat memperjuangkan keadilan. Salam keadilan! Kami sedang ada di Lembur Pakuan, di tempat kediaman Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Kami baru selesai berbincang-bincang dengan Bapak Deddy Mulyadi pasca putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dibacakan kemarin 16 Desember 2024 yang baru kita lalui. Kami berbincang banyak dan kami dengan keluarga para terpidana, dengan kuasa hukum yang hadir, kita masih tetap semangat untuk mengawal keadilan ya. Nah, salam keadilan buat semua, kita semangat. Keadilan.